Apple didirikan pada tanggal 1 April tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak di sebuah garasi di Palo Alto, California. Di usianya yang baru 17 tahun, Steve Jobs keluar dari sekolah setelah hanya 1 semester. Dan selama 1,5 tahun ia mengambil berbagai kursus untuk mencari tahu apa yang ingin ia pelajari. Pada tahun 1974, ia bergabung dengan Atari sebagai pemrogram permainan video, tempat ia pertama kali bertemu Steve Wozniak. Pada saat yang sama, Steve memutuskan untuk pergi ke India selama 8 bulan untuk mempelajari agama Buddha. Setelah kembali dari perjalanan ini, Steve Jobs bekerja lagi untuk Atari untuk membuat papan sirkuit untuk permainan Breakout. Juga pada saat itu muncul Altair 8800. Komputer yang harus dirakit oleh pelanggan tetapi tidak dapat melakukan apapun. Itulah yang terjadi hingga Bill Gates dan Paul Allen menulis bahasa pemrograman BASIC sehingga perhitungan dasar dapat dilakukan. Steve Jobs melihat ini sebagai peluang untuk menghasilkan uang dan beralih ke Steve Wozniak yang memiliki pengetahuan untuk membuat komputer. Namun untuk mencapainya, mereka membutuhkan uang. Jadi Jobs menjual mobilnya, Volkswagen, dan Wozniak menjual komputer EII miliknya. Dengan uang ini, mereka meluncurkan Apple Computer Company pada tanggal 1 April tahun 1976 melalui kemitraan dengan Ronald Wayne. Dengan cara ini, ketiganya mampu menciptakan komputer Apple yang mereka jual selama setahun tanpa monitor, keyboard, atau casing yang telah disertakan sejak tahun ke-1977. Kemudian, Jobs menemukan cara untuk menjual komputer. Telah bermitra dengan Babbage Shop untuk menjual 50 komputer Apple I seharga $666,66. Namun sayang, ketiganya tidak mempunyai cukup uang untuk mengantarkan pesanan tersebut. Jadi mereka menghubungi pemasok komponen untuk memberi mereka kredit selama 30 hari dan akan mengembalikan uang setelah pesanan dikirim. Dari segi keuntungan, Jobs dan Wozniak masing-masing mengambil 45%. Dan Wayne hanya menerima 10% dari uang perusahaan. Namun segera setelah perusahaan tersebut didirikan, Ronald Wayne menjual 10% sahamnya seharga $800. Dia juga orang yang menggambar logo Apple pertama dan menulis buku panduan pengguna Apple I. 1 tahun setelah didirikan, Apple Inc. menerima investasi pertama, $92.000. Keberhasilan terjamin sehingga Apple kedua diluncurkan bersama dengan monitornya sendiri, arsitektur terbuka, dan grafik berwarna-warni. Apple kedua sangat sukses, jadi Apple ketiga tidak lama kemudian hadir. Diluncurkan pada tahun 1980 melalui kerjasama dengan IBM. Hari demi hari berlalu, para pendiri Apple menjadi jutawan. Steve Jobs semakin yakin bahwa masa depan adalah milik antarmuka pengguna grafis yang ramah komputer. Jadi pada tahun 1983 dia meluncurkan Apple Lisa, komputer pribadi pertama dengan antarmuka grafis. Selanjutnya, komersialisasi terbukti gagal karena harganya yang mahal dan terbatasnya jumlah aplikasi. Steve Wozniak juga meninggalkan Apple pada tahun 1983 dan kemudian Jobs menempatkan John Sculley, Presiden PepsiCo, sebagai CEO dengan harapan dapat mengembangkan perusahaan. Jadi, pada tahun 1984, Apple meluncurkan Macintosh 128 Kelvin yang sukses, tapi kemudian turun drastis karena harganya yang mahal, kecepatan rendah, dan keterbatasan perangkat lunak. Terjadi konflik antara Steve Jobs dan John Sculley karena perbedaan visi, dan Steve meninggalkan perusahaan tersebut pada tahun 1985 dan mendirikan Next bersama beberapa karyawannya. Pekerjaan meluncurkan sistem operasi Next Step di sini, yang kemudian dibeli oleh Apple seharga $430 juta. Saat itu, Apple berada di ambang kebangkrutan ketika Steve Jobs kembali memimpin perusahaan sebagai CEO pada tahun ke-1997. Sejak itu, nasib perusahaan telah berubah. Mereka memulai pengembangan produk baru, dan pada tahun 1998 meluncurkan iMac yang terjual lebih dari 800.000 unit dalam 5 bulan pertama. Pada tahun 2001, toko Apple pertama dibuka di Virginia dan California. macOS ke-10 diluncurkan. Produk portable iPod diperkenalkan ke pasaran, dan pada tahun 2003, mereka meluncurkan platform digital pertama untuk menjual musik, iTunes, yang dengan cepat menjadi pemimpin pasar. Pada tahun 2007, Apple melakukan peluncuran paling menguntungkan dalam sejarahnya, iPhone, ponsel layar sentuh pertama Apple. Mengingat keberhasilan iPhone, Apple meluncurkan iPad pada tahun 2010, tablet pertama yang dapat menggantikan komputer. Sayangnya,
Steve Jobs didiagnosis menderita kanker pankreas pada tahun 2003, meninggal pada tahun 2011, dan digantikan oleh Tim Cook yang telah memegang posisi eksekutif sejak tahun ke-2009. Meskipun banyak yang percaya bahwa kematian Steve Jobs akan berarti akhir bagi Apple, Tim Cook telah membuktikan bahwa Apple dapat berkembang pesat secara finansial dan menghadirkan produk-produk yang benar-benar baru dan revolusioner ke pasar. Pada tahun 2011, ia meluncurkan asisten virtual Siri, dan pada tahun 2015 ia meluncurkan Apple Watch. Saat ini, Apple merupakan salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Nilai bersih perusahaan pada akhir tahun 2020 adalah 65,34 miliar dolar, dan kapitalisasi pasarnya adalah 2,08 triliun dolar per 15 Maret tahun 2021.